Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jamaah Masjid Al-Muhajirin yang sama-sama kita cintai. Mudah-mudahan ini adalah bekal atau wasilah untuk memudahkan kita jalannya ke arah surganya Allah dan mendapatkan senantiasa rahmatnya. Amin. Yang kedua, mengawali tausiah ini saya selalu berusaha untuk menyampaikan, ayo pertama mari kita bersyukur kepada Allah. Ini merupakan harga mati. Dalam setiap kesempatan kita wajib bersyukur. Kenapa? Karena apa yang sudah Allah berikan kepada kita itu melebihi daripada apa yang kita lakukan. Jadi belum apa-apa kalau kita melakukan sesuatu yang terbaik sekalipun belum bisa menjadikan terpenuhinya ya tanggung jawab kita, kewajiban kita, tugas kita kepada Allah. Karena Allah dari detik ke detik, dari menit ke menit, dari jam ke jam, sampai dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, sampai tahun ke tahun, Allah terus berikan kebahagiaan dan kenikmatan kepada kita sekalian. Tapi seringnya kita lupa, dan itu yang banyak dilakukan oleh umat manusia maupun umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, lewat kesempatan ini ya kita selalu berusaha untuk saling menasehati, untuk saling mengingatkan, karena hanya cara itu ya kita memang sulit sekali, kelihatannya juga sulit. Nah, dalam pribadi kita itu yang dinilai adalah mulai dari hati kita. Jadi Allah melihat hati kita. Pertama, kalau hati yang tulus, yang ikhlas, yang benar-benar berniat libtigha'i mardatillah, maka insya Allah akan menghadirkan, akan melahirkan perilaku atau lisan yang baik, lisan yang bagus, juga lisan yang insya Allah ma'ruf. Artinya ketika lisan itu disampaikan, maka muncul kalimat-kalimat bijak, kata-kata yang menyenangkan, yang membuat orang lain bahagia. Biasanya kalau diniatkan semata-mata karena Allah, diniatkan karena ikhlas. Tapi kalau dalam hati kita ada penyakit hati, penyakit hati ini bersarang di dada, bersarang di hati kita. Tapi kalau masih dalam taraf di dada atau di hati kita, maka kalau itu bentuknya sebuah kesombongan, maka masih bersifat ujub. Ya. Jadi hati kita kan sering berkata, ngomong temen, tapi hati masih di hati kita. Nah itu masih bersifat ujub. Artinya belum dinilai, Bapak Ibu sekalian. Hanya nunggu apakah ujub tadi langsung dilisankan atau masih bersarang di dada saja, masih dalam hati sampai tidak terucapkan, sampai tidak terlisankan. Nah, kalau masih bersarang di dada, kalau masih berada dalam hati kita, ujub tadi mudah sekali menghapusnya. Cukup dengan fastaghfiru, cukup dengan istighfar. Maka beristighfarlah, maka minta ampunlah kepada Allah, cukup dengan astaghfirullahaladzim. Insya Allah ujub tadi ya hilang. Ya. Tapi kalau sudah dilisankan kata-katanya, kalimatnya, alhamdulillah karena kita semasa corona pun. Loh, ini bahasa sudah bukan lagi ujub melainkan takabur. Nah, yang berhak memiliki otoritas kepemilikan sifat takabur itu hanya Allah. Makanya Allah sifatnya al-mutakabbirin. Artinya hanya Allah yang punya sifat takabur itu. Sombong Allah pantas. Tapi kalau kita apa yang disombongkan, seringnya kita malah sombong. Dari kecil-kecil kita sudah mulai. Lamun dulu anak kita, sama kenena, lamun dulu kita. Nah ini bahasa-bahasa seperti ini. Karena kita begini, jadi sombong-sombong atau sifat ujub yang akhirnya dilahirkan dalam bentuk takabur tadi,
Ini yang dikhawatirkan Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana dengan pola tadi? Kalau itu terjadi, kalau sifat dimunculkan tadi, dilahirkan tadi, niat yang buruk tadi disampaikan, dilisankan sampai menyinggung perasaan orang, menyakiti orang, mengecewakan orang, maka ini yang dikatakan sebagai sifat munafik, sifat tercela, ya. Jadi ada kalanya kalau masih dalam di hati kita itu masih bisa dirubah, masih bisa dibantu, diobati dengan mudah. Nah, Imam Al-Ghazali mengumpamakannya itu kayak seperti ada batu besar di atasnya itu lumpur, ya, muka. Jadi di atasnya itu lumpur. Kemudian Bapak Ibu sekalian, lumpur yang ada di atas batu itu kena hujan besar. Kira-kira lumpur tadi hilang apa masih nempel di batu tadi? Hilang. Gitu ya. Jadi suatu perbuatan salah akan bisa menghadirkan sesuatu yang lamun bahasa kulaika eman temen apa yang kita lakukan selama ini, sholat kita, zakat kita, puasa kita itu bisa hilang semua karena tadi melahirkan sesuatu yang sampai membuat orang lain tersinggung, orang lain benci, orang lain tidak suka, orang lain marah gitu. Karena itu ayo mari kita jaga Bapak Ibu sekalian untuk bisa saling menjaga. Ini bagian daripada hablum minan nas. Nah, sedangkan bagaimana dengan hablum minallah? Ya, bulan Rajab ini sebagai tonggaknya 27 Rajab Allah berikan perintah kepada umat baginda Rasulullah SAW melalui kanjeng Nabi Muhammad yang sebelumnya itu adalah bagian dari cara Allah memberikan kebahagiaan kepada kanjeng Nabi Muhammad. Karena 1 tahun sebelumnya itu kanjeng Nabi Muhammad mengalami kesedihan, kondisi amul huzni. Amul huzni itu masa kesedihan. Jadi dari dewek Allah nih nyeneng kanjeng Nabi. Istirahat lagi tahun wingi lo kehilangan Siti Khadijah, Abdul Muthalib ya. Kemudian kehilangan Siti Khadijah. Sedihnya bukan main. Disitulah saatnya dalam sejarah itu dikatakan sebagai Amul Huzni, artinya hari yang menyedihkan, ya, tahun yang menyedihkan bagi Rasulullah SAW. Kemudian setahun berikutnya, yaitu di bulan Rajab, Allah berikan kebahagiaan buat kanjeng Nabi Muhammad, diajak jalan-jalan, tur lah bahasa, refreshing. Kemana? Ke Sidratul Muntaha, bahkan lebih dikatakan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun masih pakai hijab. Tapi Allah berikan perintah sholat. Makanya sholat itu sebagai bentuk hablum minallah, itu merupakan satu harga mati pula. Jadi lamun wong Islam kemudian beli sembahyang, punten ya, ayo bareng-bareng kita kaji ini, maka itu berarti bisa menggugurkan semuanya, apapun yang dilakukan. Ya, bahkan kalau bahasa mau sesuatu yang terlahir itu kalau berupa hasud, ya, hasud itu mengucapkan sesuatu, bahkan menfitnah, bahkan juga menjelekkan orang lain, tidak suka kalau orang lain senang gitu kan. Nah, itu innal hasada yaqul hasanat kama tahul narul haqq. Jadi di sini hasad itu, perbuatan yang buruk itu, perbuatan yang menyinggung perasaan orang itu bisa hilang. Itu seperti kayu bakar, ya, yang dibakar oleh api yang sangat membara, kemudian tidak tersisa sedikit pun debunya, kayunya sudah tidak ada lagi, tinggal debu. Masya Allah, kebaikan apapun yang banyak yang kita lakukan, kemudian kita berbuat sesuatu yang bisa menyinggung perasaan orang, apalagi sampai munafik, antara hati, kemudian ucapan dan perilaku itu berbeda-beda, maka ini merupakan
sesuatu yang perbuatan yang munafik. Nah, perbuatan ini sangat-sangat tercela, sangat-sangat besar dosanya. Ya, bahkan innal munafiqina darkil asfali minan nar ya. Sungguhnya orang-orang munafik itu adanya di dalam neraka yang paling bawah di keraknya. Ini saking saking besarnya, saking beratnya gitu dosanya orang munafik. Padahal sederhana saja, ya sesuatu yang beda antara pertama berbohong, kedua tidak amanah, ya ketiga sering berkhianat gitu. Nah, hadirin wal hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum. Jadi, ayo konsep bagaimana membangun hubungan baik dengan Allah lewat hablum minallah ini melalui sholat. Ayo tegakkan, ya, tegakkan sholat. Kenapa? Karena sholat itu adalah awal yang akan diterima, akan dinilai, akan dihisab oleh Allah. Kalau sholatnya bagus, maka dianggap semuanya bagus. Amalan yang lain bagus. Ayo, kita tahu bagaimana cara untuk menegakkan sholat. Setelah itu, terjemahkan bagaimana sholat itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, disiplin, tepat waktu, kemudian senantiasa senyum, salam gitu kan. Salam, sering salam dalam hidup masyarakat. Pokoknya jangan bosan-bosan melakukan hal itu. Itu bagian daripada penerjemahan kita, ya, nilai sholat ke dalam kehidupan kita sehari-hari itu. Tidak berbohong, karena selalu apa adanya kan di dalam sholat itu nilai begitu. Kemudian sujud rendah hati, ya, tidak sombong, itu dalam arti kita senantiasa sujud kepada Allah sampai merendahkan kepala, ya, di atas sajadah itu. Masya Allah, itu bentuk rendah hatinya, tawadhu'nya kita kepada Allah, juga kepada manusia yang lain. Artinya dilarang untuk melakukan hal-hal yang sifatnya merendahkan. Kita sesama manusia wajib saling menghargai, wajib saling menghormati, ya. As-shalatu imaduddin wa man aqamaha faqad aqamadin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat adalah tiang agama. Jika kita menegakkan sholat, maka kita menegakkan agama. Jika kita meninggalkan sholat, berarti kita meruntuhkan agama. Bahkan kalau ini ancaman dari baginda Rasulullah SAW. Man taraka sholata muta'ammidan. Barang siapa yang secara sengaja meninggalkan sholat, secara sengaja dia meninggalkan sholat, kutiba ismuhu ala babin nar. Maka tercatat namanya langsung ditempel di depan pintu neraka. Calon penghuni neraka. Barangkali ditinggalkan sedina bepapat, sedina 5 maning, ya, ditinggalkan itu sholat itu, maka tercatat tadi, ya udah pasti dia akan dimasukkan ke dalam neraka karena dia meninggalkan sholat dan sudah dicatat di depan pintu neraka. Calon ini calon penghuni neraka. Na'udzubillah. Ya, jangan sampai tinggalkan itu. Mari kita bersatu untuk menegakkan sholat. Mari kita bersama-sama untuk menjalin hubungan kita agar kita merasakan harmonisasi muslim. Jadi sesama muslim harus saling menghargai, saling membantu, saling menolong, saling mencintai, dan akhirnya adalah bagaimana kita menjadi seorang muslim yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan untuk senantiasa menegakkan sholat, untuk senantiasa berbuat baik kepada sesamanya, kan hanya itu, dan saling mendoakan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup dengan sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafiina wa karimina wa muftina wa maulana Muhammad. Allahumma radhiyallahu ta'ala wa sahabati ashabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan yuafi na'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalalihi karim. Wa a'ti sultanak. Amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Rabbana ya Allah arinal haqqa
الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين. اللهم انا نسالك رضاك والجنه آمين. ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسالك يا الله سلامه في الدين آمين. وعافيه في الجسد وزياده في العلم وبركه في الرزق وتوبه قبل الموت آمين. ورحمه عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم يا الله هون علينا في سكرات الموت آمين. والنجاة من النار والعافية عن الحساب. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. الحمد